Jadi serba salah ujung-ujungnya. Sikapnya nggak bisa dibenarkan, perilaku si kakek juga nggak bisa dibenarkan. Ujung-ujungnya ya balance. Dan seharusnya diselesaikan dengan kata maaf. Seharusnya. Cuma ya orang ketiga ini tadi gitu yang gue ngomong. Jadi ya bahaya. Halo semuanya, kembali lagi pada channel saya Vincent CH. Hari ini gue ingin kontennya nyantai aja. Gue gak mau konten yang terlalu ribet atau hari ini, karena gue ingin membawa satu segmen baru di konten gue, yaitu ngopi santuy. Pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah tentu saja kopi dulu, karena segmennya adalah kopi santuy. Karena gue suka sama kopi ya. Untuk segmen hari ini, gue khususkan untuk gue membahas suatu perkara yang cukup booming di Twitter, bahkan di jagat internet gitu loh cuy. Gue nggak mau bahas ini terlalu sampai mainstream, sampai yang dalam banget, enggak. Tapi gue lebih ke bahas lebih general atau lebih netral gitu loh cuy, tentang kasusnya Mbak Im Wong dan kakek-kakek itu. Ya kan sudah tahu lah seharusnya ya, karena gue yakin kalau misalnya kalian klik video ini, kalian ingin mendengar pembahasan tentang itu. Tenang aja, gue udah nonton videonya, dari Mbak Im Wong juga sudah gue tonton, dari pihak ya kakeknya juga sudah gue tonton. Ya jadi kalian nggak perlu yang namanya kayak nonton yang lain-lain lagi, kalian cukup denger ini aja. Pendapat gue gimana soal hal ini? Ya pendapat gue ya, kasus ini kacau. Kenapa gue bilang kasus ini kacau? Karena ujung-ujungnya kayak ada satu pihak yang sebenarnya itu nggak perlu kecampur dalam kasus ini. Sebenarnya waktu kasus ini end itu sebenarnya harusnya sudah end itu waktu Mbak Im Wong sudah mengaku salah. Ada di berita banyak, di Detikcom juga udah gua cek bahwa Mbak Im Wong mengatakan dia salah. Seharusnya masalah sudah clear di sana, sudah selesai. Pembahasan ini gue sebenarnya sudah bawa di random shot on social media gue. Kalian bisa cek aja di menit sekian, nanti gue kasih tahu ya. Udah gue bawa. Cuma gue di sini bicara secara opini pribadi aja. Gue nggak mau terlalu menjudge Baim, menjudge kakeknya, menjudge yang lain, enggak. Gue lebih ke arah kita coba buka dulu permasalahannya. Si kakek ini mau jualan, kejar Baim segala macam sampai ke rumahnya. Sebenarnya dengan cara seperti itu kakeknya nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena menguntit orang atau mengikuti orang itu juga salah, nggak bisa dibenarkan. Karena menurut gue ya, come on dude, kalau misalnya lu mau jualan ya beneran juga gitu loh cuy. Tawarinnya juga harus bener, segala macam. Nggak harus sampai ngikutin orang gitu loh cuy. Tapi di satu sisi gue juga nggak bisa membela Baim. Kenapa? Simple, sikapnya itu yang gue kurang suka. Dengan lu kasih uang ke Gojek di luar sana, atau abang ojol di depan kakeknya, itu menurut gue sakit hati sih. Walaupun gue nggak terlibat di situ, tapi gue sakit hati. Kenapa? Seakan-akan kayak, bro, dia ini jualan bro, masa sih lu sampai setega itu kasih uang di depan kakek tersebut? Sikapnya ya kacau gitu loh cuy, menurut gua. Di sini dua-duanya juga salah. Dan si Baim juga sudah buat klarifikasi, dan Baim juga mengaku dia salah. Seharusnya sudah selesai sampai situ, tiba-tiba jeder, ada orang lain yang tiba-tiba datang dan malah membuat perkara ini jatuhnya ke jalur hukum gitu ya. Dan kakinya sebenarnya sudah maafkan, cuma tiba-tiba dibawa sama orang ke jalur hukum. Ini yang lucu gitu ujung-ujungnya, karena what the fuck man, yang seharusnya kasusnya cuma sampai di situ saja sudah end, tiba-tiba dibawa ke jalur hukum. Gue nggak tahu apakah akan benar-benar diproses hukum atau damai secara keluarga. Gue harap sih damai secara keluarga ya, karena ujung-ujungnya kayak fucked up aja sih. Tapi kalau kalian tanya apakah bisa dibawa hukum, bisa. Cuma ya kalau untuk perkara ini sebenarnya sih end dengan kekeluargaan sebenarnya opsi yang paling aman sih, ketimbang bawa hukum. Karena
menurut gue kasihan ke kakeknya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kakek tersebut menjadi pion untuk menjatuhkan orang lain. Ini yang gue kasihan sebenarnya. Kakeknya sebenarnya sudah selesai, sudah end, tiba-tiba dijadikan pion sama orang untuk menjatuhkan orang lain. Ini jahat sih. Karena ujung-ujungnya kayak kakeknya menjadi bahan konten orang lain dan jadi pion untuk menjatuhkan orang. Gue gak perlu sebut siapa orangnya yang menjadikan kakek ini pion, cuma gue yakin kalian sudah paham lah siapa yang gue sebut gitu coy. Sebenarnya orang ini nggak ada urusan dengan si kakek ini, bahkan nggak ada urusan dengan Baim. Tiba-tiba dateng menjadikan kakek pion lalu menjatuhkan si Baim. Problemnya jadi besar banget sampai ke ranah hukum segala macam, padahal ranahnya seharusnya sudah selesai. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba ranahnya udah jatuh ke hukum. Karena ya si orang ketiga ini sebenarnya dia nggak perlu ikut campur. Gue malah kasihan gitu loh cuy. Kalau kalian tanya ke gue bela siapa? Gue lebih bela kakeknya sih, karena kakeknya walaupun ada salah ya tadi gue bilang di awal ya, cuma salahnya itu nggak sefakta Baim, karena kakeknya cuma jualan. Walaupun caranya agak salah ya, agak salah karena ngikutin orang segala macam. Dengan kasus yang sesimpel ini sebenarnya kasusnya sudah harus end dengan perminta maaf, kelar sebenarnya. Cuma ya gue kurang suka ada pihak ketiga yang ikut campur yang sebenarnya nggak perlu. Dan banyak sekali netizen sebenarnya sudah pinter yang tahu bahwa ini cuma cari muka, pansos segala macam. Dan ya banyak netizen seperti itu, udah pinter lah ujung-ujungnya itu loh coy. Tapi yang gue kasihan adalah ujung-ujungnya menjadi kayak serba salah. Baimnya serba salah, kakeknya juga serba salah. Yang seharusnya kakeknya cuma bilang oh iya saya maafkan, kelar, tiba-tiba hukum. Ini ujungnya lucu men, kalau sampai diproses hukum beneran, karena ujung-ujungnya HAM men, hak asasi manusia gitu loh coy. Itu cukup berat kalau di Indonesia ya, dengan menjunjung tinggi HAM gitu loh. Dan waktu itu Bang Brando ya, Winda Basudara udah ngomong di salah satu live streaming dia di channel keduanya, yang gua juga baru tahu ternyata dia ada channel kedua, mengatakan bahwa ujung-ujungnya main psikologi. Orang Indonesia itu suka banget dengan namanya kayak simpati segala macam, ujung-ujungnya dijadikan suatu konten dan konten simpati, dan itu akan menjadi adu domba ujung-ujungnya. Opini di netizen tuh udah terbagi dua, ada yang dukung Baim, ada yang dukung kakeknya, ada yang mengatakan kayak percuma ada namanya 1000 kebaikan kalau misalnya lu buat salah lalu tiba-tiba dilihat gitu. Tapi ada juga membantah, mengatakan ini lebih ke arah moral, ke arah sikap si Baim segala macam. Ya itu hak kalian tuh ngomong lah, cuma menurut gua nggak ada yang bisa dibenarkan di kasus ini. Satu sisi kakeknya juga salah karena kakeknya itu mengikuti Baim Wong dan bisa saja membahayakan kakeknya juga karena motor Baim Wong gede gitu loh coy. Kalau tiba-tiba disalip, kelar juga bos. Baimnya juga nggak bisa dibenarkan karena sikapnya yang kurang sopan ya. Kita tahu lah orang Indonesia itu kan menjunjung tinggi kesopanan, apalagi dengan orang tua gitu loh coy. Pasti akan ujungnya melindungi atau menghormati orang tua gitu loh coy. Jadi serba salah ujung-ujungnya, sikapnya nggak bisa dibenarkan, perilaku si kakek juga nggak bisa dibenarkan. Ujung-ujungnya ya balance, dan seharusnya diselesaikan dengan kata maaf seharusnya. Cuma ya orang ketiga ini tadi gitu yang gue ngomong, jadi ya bahaya. Sebenarnya gue buat konten kayak gini agak bahaya sih, karena gue malas mau bawa orang tersebut ya, karena ujung-ujungnya jadi bahan adu domba doang kakeknya. Kasihan jadi pion doang, yang seharusnya selesai jadi pion. Udah kayak pion catur aja men, jadi pion tuh jatuhkan orang kan, itu kan ujung-ujungnya kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Gue juga buat konten ini simple aja untuk gue nyantai-nyantai ngobrol sama kalian. Gue harap next time gue bisa buat konten yang sama
konten yang santai juga dengan kopi di samping gue, nggak meriak-riak sampai tertawa terbak-bak, cuma tuh yang ngomong santai aja. Jadi ya mungkin itu saja. Saya Vincent, saya ucapkan terima kasih untuk segmen Ngopi Santuy. Sampai jumpa.